Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Kembali lagi di podcast Setia Daur Rahman Tual, edisi Dies Natalia Setia Daur Rahman Tual yang ke-24 tahun. Bersama saya Jaka Retop selaku host yang akan memandu podcast kali ini. Dan telah bersama saya narasumber kita Bapak Usman Afandi Maddoan, Essos MSI, selaku Wakil Ketua 1 Setia Daur Rahman Tual. Sebelum mulai saya sapa dulu Pak. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Topik pembahasan kita pada podcast kali ini ialah peran perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Tual. Secara umum, perguruan tinggi berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM, karena menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Tual. Perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda melalui pendidikan yang terjangkau dan bermutu, melahirkan tenaga kerja terampil, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi perguruan tinggi dalam menekan angka perguruan tinggi lulusan sarjana agar mereka tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mencipta lapangan pekerjaan? Oke, baik, saya persilakan. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam kegiatan podcast ini dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan tinggi. Bahwa secara umum pendidikan itu bergerak untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan satu wilayah itu dianggap memiliki kemajuan kalau dia berada pada 3 indikator penting, dan indikator itu salah satunya adalah indikator pendidikan, yang lainnya adalah indikator ekonomi dan kesehatan yang biasa kita kenal dengan konsep indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, kehadiran lembaga perguruan tinggi secara umum, termasuk di dalamnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Setia Daur Rahman Tual, itu bertujuan untuk bagaimana menciptakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk di daerah kita di Kepulauan K ini. Karena tugas utama daripada lembaga pendidikan tinggi itu adalah melahirkan tenaga atau sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu itu dia membutuhkan sebuah proses yang banyak, proses yang panjang. Tapi kita alhamdulillah telah memulai selama lebih kurang 24 tahun ini, sudah berusaha untuk memberikan sumbangsi terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah ini. Dan itu tetap kita lakukan karena ini menjadi misi utama daripada lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa kita di lembaga pendidikan tinggi itu membawa 3 misi besar, yaitu misi pendidikan dan pengajaran, misi penelitian, dan misi pengabdian kepada masyarakat. Nah, secara umum selama ini kalau kita melihat 3 misi itu sudah dikembangkan baik secara institusi, secara kelembagaan maupun secara individu oleh Bapak Ibu, teman-teman dosen dan mahasiswa. Tapi kita belum sampai pada sebuah hal yang kita cita-citakan secara ideal. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk melakukan pembenahan kelembagaan kita untuk bagaimana kehadiran lembaga perguruan tinggi ini bisa memberikan nilai manfaat kepada pembangunan
bangsa dan negara, terutama dalam rangka membangun, ikut serta dengan pemerintah daerah membangun daerah kita ini. Ya, barangkali itulah misi utama atau peran perguruan tinggi itu adalah seperti itu. Tentu ada banyak hal yang perlu kita mau lakukan barangkali. Oke, baik. Apakah akses pendidikan tinggi di Kota Tual sudah terbuka luas bagi semua kalangan, termasuk masyarakat kurang mampu? Saya kira selama ini dengan adanya perguruan tinggi di Kota Tual ini sudah cukup terbuka untuk diakses oleh semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap secara ekonomi itu belum ini dia bisa mengakses perguruan tinggi, karena kita membuka ini secara terbuka ya, melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi termasuk di Setiala Ramana ini adalah satu aktivitas akademik yang dilakukan secara terbuka sehingga siapa saja punya akses tanpa terkecuali. Jadi kita tidak boleh lagi membedakan orang berdasarkan latar belakang, tapi ini adalah sebuah lembaga yang sifatnya terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. Sejauh itu dia memenuhi syarat-syarat akademik yang ditentukan oleh lembaga. Entah dari kalangan mana saja bisa. Jadi itu karena lembaga ini lembaga yang resmi, maka sama juga dengan lembaga-lembaga yang lain ya. Jadi dia aksesnya itu bisa diakses oleh siapa saja. Oke, baik. Dan ya, bagaimana perguruan tinggi memastikan kualitas tenaga pengajarnya agar mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat lokal maupun nasional? Ya, itu satu hal yang selama ini kita usahakan untuk kita tingkatkan. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman dosen itu selalu kita saling berkolaborasi untuk bagaimana kita memacu diri masing-masing untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi terkait dengan peningkatan kualitas dan mutu tenaga akademik itu dia baik ada yang sifatnya kelembagaan, tapi yang paling penting itu sifat individual, di mana setiap orang dosen itu harus berkompetisi secara individual untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena kalau kita tidak bergerak, maka kualitas kita itu berada pada tempat dia stagnan. Oleh karena itu, ya alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini teman-teman dosen semua bergerak untuk melakukan pembenahan diri untuk bagaimana mereka bisa mencapai hal yang lebih baik. Alhamdulillah beberapa tahun lalu itu kita punya tenaga dosen ada yang mengikuti studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu pada program doktoral yang tujuannya adalah untuk memperkaya kualitas tenaga akademik kita. Saya kira begitu. Jadi untuk kelembagaan itu memang lembaga memberikan motivasi, tapi motivasi yang dikasih itu bisa saja tidak bergerak apabila individu dosen itu tidak mau bergerak secara lebih cepat. Jadi itu tergantung. Tapi saya kira untuk khususnya di kampus ini, alhamdulillah teman-teman dosen itu saling saling membantu untuk maju. Nah, tentu kita masih perlu banyak hal sekali yang kita benahi diri kita secara individual. Itu otokritik itu penting untuk kita melakukan pembenahan internal. Dari situ baru kita tahu sudah berapa jauh kita melangkah dan berapa hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita tidak bergerak, maka kita tidak tahu kira-kira kita punya keterbatasan itu di mana. Pasti kita punya keterbatasan itu banyak sekali, tapi kalau kita tidak benahi, maka ya kita teman-teman, alhamdulillah saya lihat dari teman-teman dosen ini ya secara umum itu terutama dosen-dosen tetap itu sudah
berusaha untuk membenahi diri secara perlahan-lahan. Nah, mudah-mudahan di masa yang akan datang mereka lebih baik untuk ikut serta membangun daerah ini ke depan, terutama dalam hal kaitan dengan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejauh mana perguruan tinggi di Kota Tual menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat lokal untuk mendukung pembangunan SDM? Saya kira memang selama ini kemitraan perguruan tinggi dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain itu sudah berjalan, tapi frekuensinya itu tergantung masing-masing perguruan tinggi punya ini. Jadi antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain itu kita tidak bisa mengukur secara linear karena masing-masing punya visi dan misi yang berbeda. Tapi dalam hal kerjasama itu selama ini sudah terbangun baik dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga-lembaga mitra lain termasuk ke pihak eksternal. Tentu ada hal-hal yang perlu kita tetap usahakan untuk itu terbangun secara lebih efektif sehingga kita semua bermitra dalam rangka untuk bagaimana memajukan daerah ini dan semua bekerja berdasarkan perannya masing-masing. Tentu saja kita di lembaga perguruan tinggi ini punya porsi tersendiri sudah ada, yaitu porsi pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi ya, seperti itu. Jadi saya kira untuk kemitraan itu ya alhamdulillah sudah berjalan ya. Pemerintah daerah juga sudah tentu berkontribusi terhadap pemerintah pada umumnya ya, itu berkontribusi positif terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk di Kota Tual ya. Jadi saya kira semua lembaga itu telah semua kekuatan itu sudah berbuat sesuai dengan keberadaannya atau fungsinya masing-masing. Jadi saya hari ini barangkali berbicara lebih banyak berkaitan dengan peran lembaga pendidikan tinggi karena kita di sini untuk sisi pemerintahan itu barangkali menjadi bidang orang pemerintah, jadi kita hanya untuk melihat ini. Tapi dari segi kemitraan saya kira sudah terbangun dengan baik. Baru saja kita kemarin di ini untuk mengikuti satu event pembangunan daerah yang tentu saja kita memberikan penghargaan untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Artinya pemerintah daerah sudah bekerjasama dengan baik dengan kita untuk ikut serta membangun. Jadi porsi kita itu adalah di sektor pendidikan tinggi ya, di sektor pendidikan tinggi. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk kemitraan ya sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik untuk semua lembaga pendidikan, kira-kira seperti itu. Baik. Apakah kurikulum perguruan tinggi di Kota Tual sudah benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan kewirausahaan? Jadi begini, terkait dengan masalah kurikulum itu masing-masing perguruan tinggi itu punya kurikulum yang berbeda. Jadi andaikan saja ada dua lembaga pendidikan tinggi yang namanya sama, tapi dari segi kurikulum pasti beda, karena dia menganut filosofi yang berbeda. Nah, kita ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang yang khusus di bidang administrasi, baik administrasi negara maupun administrasi bisnis. Nah, dalam kaitan itu maka apa yang kita usahakan ini lebih ke sektor itu. Ada pada beberapa tahun lalu itu kami mendapatkan pendampingan dari LDIKT dalam hal penyusunan kurikulum itu. Dari tim pendamping asesor itu dia mengusulkan supaya kita mencantumkan dalam kurikulum itu ada satu
atau beberapa mata kuliah yang dimasukkan untuk menjawab ya aspek kewilayahan kita. Kami mencoba untuk bagaimana kalau kita memasukkan mata kuliah seperti mata kuliah pembangunan kepulauan, administrasi pembangunan kepulauan. Sebab ciri khas daripada daerah kita, Kotual maupun Kabupaten Nusa Tenggara dan kabupaten lain itu adalah termasuk wilayah-wilayah kepulauan yang tentu saja dia harus mendapatkan sentuhan dan kajian-kajian akademik. Jadi itu kami coba tawarkan untuk bagaimana itu dia menjadi ciri khas. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi lain saya tidak bisa menjelaskan karena itu dia menyangkut kewenangan lembaga pendidikan tinggi lain yang tidak bisa saya jelaskan. Saya hanya bisa menjelaskan di lembaga kita. Nah, spesifikasi itu akan kita, kalau itu kita munculkan maka dia menjadi spesifikasi tersendiri dan dia ke depan akan menjadi IQ kita, ya, menjadi nilai tambah dalam konteks perumusan kurikulum. Nah, jadi semacam kalau pendidikan dasar dan menengah itu semacam pendidikan muatan pendidikan lokal, muatan lokal, tapi kita punya kalau di pendidikan tinggi itu dianggap sebagai satu spesifikasi kurikulum yang mencerminkan aspek kewilayahan kita, sehingga kajian-kajian akademik itu dia tidak hanya aspek administrasi secara monoton, tapi dia mau meramu aspek kewilayahan ini ditata secara administrasi itu seperti apa. Itu kira-kira yang nanti kita ke depan usahakan itu. Baik, yang terakhir itu, apakah perguruan tinggi sudah membuka akses yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan tinggi demi pemerataan SDM? Nah, selama ini kita jalan untuk hal itu. Jadi beasiswa apa semua itu bagian daripada itu yang sudah menjadi jatah kita dari pemerintah pusat melalui Dikti 12 itu ini itu semua kita ramu. Jadi yang tadi saya sampaikan itu perguruan tinggi ini dia terbuka untuk diakses oleh semua pihak. Dan tentu saja kita semuanya termasuk orang-orang yang biasa-biasa saja, yang tentunya itu akan diakomodir semua, kemudian dan mendapatkan perhatian dari lembaga pendidikan tinggi ini, karena filosofi yang dibangun oleh perguruan tinggi saat ini adalah dia bagaikan menara air. Dia bagaikan menara air yang selalu memberikan pencerahan, memberikan kesejukan kepada siapa saja tanpa membedakan orang dari latar belakang yang berbeda, ya. Jadi sifatnya seperti itu, dia sifat umum. Jadi kita berusaha selalu untuk membangun ya kemitraan kita dengan berbagai stakeholder, dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah pusat dan lain sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kita. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita ikut berperan dalam melaksanakan pembangunan. Jangan sampai kita sama sekali tidak melakukan sesuatu, ya, berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan perguruan tinggi kita itu adalah tujuannya itu. Nah, tentu saja perlu kita pahami bahwa kita sudah laksanakan itu, tapi perlu kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi. Kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini kita masih berada pada tahap harus tetap belajar dan belajar untuk kita mencapai yang lebih baik ke depan. Saya kira itu yang bisa. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 bertepatan dengan Dies
Natalis Setia Daur Rahman Tual yang ke-24 tahun. Suka duka pasti banyak dihadapi dalam pengabdian di Tanah Evaf. Coba Bapak menjelaskan sedikit tentang perjalanan pengabdian di Tanah Evaf ini. Ya, baik. Ya, dalam perjalanan yang hampir seperempat abad daripada kampus Setia Daur Rahman Tual yang didirikan oleh almarhum Bapak Haji Mahmud Merdoan. Ini dalam suka dukanya tentu banyak hal yang sudah kita lewati, dan alhamdulillah semua itu kita bisa lalui dengan izin dan pertolongan dari Allah SWT di bawah pimpinan Pak Ketua bersama Yayasan dan semua sivitas akademika bekerja keras, dan alhamdulillah hari ini masih kita tetap eksis untuk melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi. Tentu suka duka itu tidak bisa kita uraikan satu persatu, tapi tentu banyak. Tapi ada duka, ada juga sukanya, dan suka itu saya kira lebih banyak yang kita hadapi karena dalam perjuangan itu tentu ada tantangan, tapi kalau tantangan itu kita tidak lewati maka hasil yang ingin kita dapatkan itu kita tidak. Alhamdulillah dengan izin Allah lulusan-lulusan kita itu sudah bekerja mengabdi di mana-mana dalam rangka ikut serta membangun masyarakat dan bangsa kita. Itu syukuri itu saja. Jadi dalam rentang kendali lebih dari 20 tahun ini harus kita banyak bersyukur bahwa kita juga Setia Daur Rahman adalah bagian yang juga menjadi ini untuk ikut serta membangun sumber daya manusia daerah. Tentu saja banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita perbaiki untuk melangkah ke depan secara lebih baik lagi, sehingga cita-cita pembangunan kualitas sumber daya manusia ke depan itu tentu kita usahakan, dan harus kita tetap minta arahan dan petunjuk dari pimpinan kita, baik dari Ketua Yayasan maupun dari Bapak Ketua Setia Daur Rahman Tual, sehingga kita tetap melangkah untuk ikut serta dalam hal melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang sumber daya manusia. Karena konsen kita di lembaga pendidikan tinggi itu adalah konsen untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana ke depan itu peningkatan kualitas proses pembelajaran, terutama kualitas tenaga dosen dan lain sebagainya, itu tentu kita usahakan untuk itu. Jadi dengan demikian bisa kita pahami bahwa dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun ini alhamdulillah kampus ini sudah berbuat, meskipun belum ini, jadi kita sudah berusaha berbuat untuk bagaimana ikut serta membangun sumber daya manusia daerah. Dan kita juga punya alumni atau lulusan yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama di daerah kita ini. Mudah-mudahan mereka itu bisa berbuat yang terbaik, ya, bisa berbuat yang terbaik untuk membawa lembaga ini ke arah yang lebih progresif, yang lebih positif ke depan. Saya kira itu. Jadi untuk menjelaskan itu tentu dia aspek sejarah, jadi banyak hal yang tapi yang saya sendiri alami itu seperti itu. Tapi kita harus melihat dari perspektif atau dari sudut pandang yang positif, bahwa keberadaan lembaga ini tentu saja dia menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa dalam konteks pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi kita melihat seperti itu. Mudah-mudahan ke depan lembaga ini tetap berjalan. Ya, barangkali itu. Oke, baik. Harapan Bapak untuk Setia Daur Rahman Tual ke depannya seperti apa? Ya, saya bersama dengan teman-teman dosen dan seluruh staf akademika, adik-adik BEM dan mahasiswa semua berharap
mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lebih baik untuk masa depan kampus ini. Tujuannya satu saja, yaitu kita ikut serta melaksanakan pembangunan, terutama kita yang bergerak di bidang pendidikan ikut serta memberikan sumbangsi terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dan kita berdoa mudah-mudahan lembaga ini tetap eksis untuk ikut serta melaksanakan pembangunan sumber daya manusia itu. Ya, kira-kira seperti itu harapan saya dan teman-teman yang lain, baik dosen, dan kita selalu mau meminta arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan kita untuk bagaimana kita bisa melangkah yang lebih baik untuk menata kelembagaan institusi Setia Dharma Tual ini. Saya kira seperti itu. Adalah lembaga ini punya jasa yang cukup besar untuk pengembangan SDM di daerah kita. Mudah-mudahan ke depan seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebelum saya menutup, ada statement terakhir dari Bapak. Ya, sebagai penutup barangkali kita punya harapan yang sama bagaimana ini lembaga ini tetap berjalan, tetap survive untuk ikut serta melakukan pembangunan khususnya di bidang sumber daya manusia. Dan saya mengajak kepada teman-teman alumni pendidikan menengah atas untuk bagaimana bisa bergabung bersama di kampus Setia Dharma Tual dalam proses perkuliahan ke depan, sehingga kita ikut tercatat sebagai bagian yang membangun sumber daya manusia. Ya, untuk itu butuh proses. Ya, jadi sekali lagi saya di forum yang baik ini mengajak adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan studi bisa memilih untuk melanjutkan studi di kampus Setia Dharma Tual. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, itulah pembahasan kita pada podcast kali ini. Dan akhir kata saya menutup podcast ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.